teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Di video kali ini kita akan masuk ke bab kedua, yaitu virtual machine pada VirtualBox. Di bab kedua ini kita akan belajar mengenai install Ubuntu pada VirtualBox. Ubuntu merupakan operating system atau OS yang berbasis Linux. Banyak sekali OS-OS yang berbasis Linux, namun berbeda vendor seperti Debian dan Fedora, dan masih banyak lagi. OS yang lebih direkomendasikan ada Ubuntu dan juga Debian. Kemudian snapshot virtual machine dan clone virtual machine. Nah, di sini di sebelah kiri ini adalah tampilan awal dari VirtualBox. Nah, misalkan kalian belum mendownload VirtualBox, kalian bisa mendownload melalui aplikasi pencarian seperti Google Chrome atau Microsoft Edge. Nah, setelahnya kalian bisa mendownload dan install dengan langkah-langkah yang ada. Nah, di sebelah kanan ini adalah contoh VirtualBox yang sudah membuat virtual machine. Contohnya di sini ada Windows 10 dan Arch Linux. Selanjutnya kita akan coba mendownload Ubuntu server untuk kita running di VirtualBox. Di sini saya menggunakan Google Chrome saja. Ketik Ubuntu server. Kalian klik Ubuntu server. Get Ubuntu server. Klik, dan di sini sudah menampilkan ini adalah Ubuntu server versi 24.4 ls. Kita klik download. Dan di sini akan otomatis mendownload. Di sini saya tidak akan mendownloadnya karena saya sudah mendownload. Langsung masuk ke VirtualBox saja. Nah, di sini adalah tampilan awal VirtualBox ya. Di sini kita klik new, tulis Ubuntu server. Nah, di sini foldernya akan disimpan di mana terserah kalian, dan tipenya otomatis akan ke Linux dan versinya akan ke Ubuntu 24 bit. Kita next. Di sini base memorinya opsional ya, tergantung kalian maunya berapa. Di sini prosesornya saya akan 3. Kita next. Lalu di sini virtual harddisk-nya tidak usah besar-besar karena 20 GB saja sudah cukup karena ini percobaan. Next dan finish. Nah, di sini kita belum memasukkan ISO Ubuntu-nya. Kita klik setting dulu, lalu storage, kita klik empty, lalu kita klik lingkaran biru ini. Kita klik dan kita pencet ini adalah Ubuntu versi 22.04. Di sini kita oke. Lalu kita start. Nah, di sini bisa kalian besarkan, klik view, terus full screen mode, terus klik switch. Nah, di sini kita tunggu penginstalannya. Lumayan cukup lama untuk menginstalnya.
Nah, di sini kita pilih English saja, lalu kita down. Di sini kita juga down saja, di sini down juga. Nah, di sini IP address-nya kita skip saja, lalu kita down. Kita down lagi, dan di sini kita pilih continue, dan di sini juga kita down saja karena kita pemula, jadinya otomatis saja. Kita down, terus down lagi. Di sini pilih continue. Nah, di sini username-nya terserah kalian saja. Saya akan menggunakan nama saya. Username passwordnya itu atas bawah sama saja. Di sini saya akan mempermudah, saya akan ketikkan 12345, bawahnya juga 12345. Kita down, continue, lalu kita down lagi. Nah, di sini stylenya lumayan lama. Nah, di sini kita pilih reboot new. Nah, di sini berarti kita sudah menginstal. Nah, di sini kalian bisa login. Kita login itu email. Kalau kita enter passwordnya 12345, enter. Nah, di sini berarti kita sudah menginstal Ubuntu pada VirtualBox. Materi kedua yaitu snapshot virtual machine. Nah, apa sih itu snapshot? Snapshot adalah penandaan titik status atau server kita saat ini. Bisa disebut juga dengan checkpoint. Nah, misalkan di sini kita mempunyai satu server. Server ini kita sudah mengkonfigurasi 3 IP address. Maka server ini melakukan snapshot. Dan ketika melakukan snapshot, terdapat perubahan atau konfigurasi tambahan seperti terdapat satu konfigurasi IP address tambahan yaitu 10.10.10.1. Dan ketika melakukan perubahan terjadi gangguan atau error, server tersebut bisa mudah kembali ke status awal sebelum terjadinya perubahan.
akan mencoba snapshot pada server yang sudah kita buat. Nah, di sini saya akan login terlebih dahulu, mengecek apa di dalam Ubuntu server ini ada file atau tidak. Nah, di sini saya login terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan ketikkan perintah ls. Nah, di sini kosong ya. Berarti kosong, dan kita akan power off terlebih dahulu. Nah, kita akan coba snapshot di konfigurasi awal, jadi nggak ada file apapun dan konfigurasi apapun, dan kita akan coba snapshot dengan menekan button yang ada di sini, lalu klik snapshot. Nah, di sini kita pencet tab. Nah, di sini kalian bisa menamakan terserah kalian. Di sini saya akan menulis latihan saja. Dan di sini kalian bisa mengisi deskripsi atau tidak, terserah kalian. Di sini saya tidak usah. Kita klik OK. Lalu kita start lagi. Nah, kita coba ls lagi. Masih kosong, dan di sini saya akan mencoba membuat beberapa file. Kita ketikkan perintah yaitu touch. Lalu saya akan membuat file a.txt, lalu touch lagi b.txt, touch lagi c.txt. Nah, di sini berarti kita sudah mempunyai file ya. Sekarang saya akan coba power off terlebih dahulu. Oke. Klik latihan, setelahnya klik restore. Nah, di sini ada ini, kalau kita mau snapshot tadi kita simpan atau snapshot lagi, saya tidak usah, langsung saja kita restore. Nah, di sini kita start lagi. Nah, misalkan kita ls terus tidak ada file, berarti snapshot kita berhasil.
Di sini kita klik ls lagi. Nah, ini kosong ya teman-teman. Kita kembali lagi ke setelan awal sebelum kita snapshot. Kosong, tidak ada file apapun, itu artinya snapshot kita berhasil. Nah, selanjutnya kita akan ke materi clone virtual machine. Nah, apa sih itu clone virtual machine? Clone adalah metode atau cara yang digunakan untuk menduplikasi virtual machine atau server yang telah kita buat sebelumnya. Jadi, ketika kita ingin menginstal lagi Ubuntu, kita tidak perlu menunggu lama untuk menginstal Ubuntu lagi. Kita dapat dengan mengklon virtual machine atau server yang kita buat. Contohnya, kita memiliki satu server. Ini satu server dan kita akan membuat satu server lagi. Kita tidak perlu menginstal lagi, kita hanya perlu mengklon atau menduplikasi server. Sudah kita buat menjadi server yang baru. Kita dapat menduplikasi virtual yang kita buat sebelumnya sebanyak mungkin yang kalian inginkan. Untuk kalian yang ingin tahu bagaimana caranya, kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Di sini kita sudah masuk ke VirtualBox. Di sini sudah ada server yang pernah kita buat. Di sini kita pada bottomnya kita klik kanan, lalu klik clone atau Ctrl O. Nah, di sini untuk namanya ada tambahan untuk kita bisa membedakan antara yang tidak clone dan yang sudah kita clone. Di sini penyimpanannya saya tidak ubah, kita next. Nah, clone memiliki dua tipe, yaitu full down dan leg down. Perbedaan full down dan leg down: full down adalah menduplikasi seluruh file yang ada pada virtual machine. Jadi semua file dan konfigurasinya itu akan ikut terduplikasi. Sedangkan leg down adalah menduplikasi konfigurasi atau snapshot yang terakhir kita buat. Contohnya, kita sudah membuat 3 konfigurasi IP address. Setelahnya kita akan menambahkan 2 IP address lagi. Jadinya ada 5 IP address. Tapi ketika kita memilih leg down, kita hanya dapat menduplikasi 3 IP address. Jadi yang 2 itu tidak akan ikut terclone. Nah, di sini saya pilih full down saja. Kita next, lalu finish. Di sini kita start. Apakah nama dan passwordnya masih sama dengan server yang sudah pernah kita buat sebelumnya? Nah, di sini berarti masih sama seperti server yang sebelumnya kita buat. Nah, itu saja video kali ini. Sekali lagi mohon maaf bila ada kesalahan kata. Bye teman-teman. Ketemu lagi di video selanjutnya.